Aku diusir oleh ibu mertuaku saat rapat kantor suamiku. Di depan semua petinggi, ia menunjukku sambil berkata, "Kau itu tak berkontribusi apapun di sini, cepat pergi." Aku tersenyum, mengambil ponsel, lalu berkata pelan, "Batalkan." Saat itulah, kuhancurkan kontrak senilai 25 miliar itu. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Lampu-lampu kristal menggantung rendah di langit-langit aula itu, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Kilauannya jatuh ke lantai marmer putih, memantul ke gaun-gaun mahal, jas rapi, serta perhiasan yang berkilap tanpa rasa. Di tengah kemewahan itu, Dena melangkah perlahan, seolah setiap tapaknya harus berhati-hati agar tidak menimbulkan suara yang dianggap mengganggu kesempurnaan suasana. Gaun yang ia kenakan sederhana. Potongannya rapi, warnanya lembut, tanpa manik-manik atau kilau berlebihan. Bukan karena ia tak mampu membeli yang lebih mahal, melainkan karena ia memilih tidak menjadikan tubuhnya panggung untuk pameran. Namun di mata mereka, kesederhanaan itu adalah dosa. Tatapan pertama datang dari sudut ruangan. Lalu yang kedua. Disusul bisik-bisik yang tak benar-benar berusaha disembunyikan. Dena bisa merasakannya, seperti jarum-jarum kecil menusuk kulit punggungnya. Ia menarik napas pelan, menegakkan bahu, dan melanjutkan langkahnya menuju meja panjang tempat keluarga besar telah berkumpul. Di ujung meja itu, duduk seorang perempuan dengan kebaya elegan berwarna gelap, rambutnya tersanggul rapi tanpa sehelai pun keluar dari tempatnya. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ibu mertuanya. "Ah, akhirnya datang juga," ucap perempuan itu. Suaranya terdengar cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. "Kami hampir mengira kau lupa kalau hari ini acara penting." Beberapa orang tertawa kecil. Tawa yang tidak hangat, melainkan seperti bunyi gelas yang saling beradu tanpa empati. Dena membalas dengan senyum tipis. "Maaf kalau terlambat. Jalanan cukup padat." Jawaban yang sopan. Nada yang rendah. Tidak ada pembelaan berlebihan. Ia tahu, apapun yang ia katakan, tetap akan dianggap salah. Ibu mertua itu mengangguk pelan, lalu mengedarkan pandangan ke tubuh Dena dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu berhenti sejenak di gaun yang ia kenakan. "Kau tidak ganti baju?" tanyanya, pura-pura heran. "Ini pakaian yang saya pilih untuk acara ini," jawab Dena, tetap tenang. "Oh," perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Kupikir, setidaknya untuk acara sebesar ini, kau akan berusaha sedikit lebih, menyesuaikan diri." Kata-kata itu jatuh seperti gula yang dibalut racun. Manis di permukaan, mematikan di dalam. Suami Dena, yang duduk di sebelah ibunya, menggeser tubuhnya gelisah. Tangannya meremas serbet, lalu melepasnya kembali. Ia membuka mulut, tetapi menutupnya lagi. Tatapannya sekilas bertemu dengan mata Dena, lalu berpaling. Dena menangkap isyarat itu. Seperti biasa, ia sendirian. Para tamu mulai berdatangan silih berganti. Mereka menyalami ibu mertua dengan penuh hormat, berbasa-basi dengan suara hangat, lalu menoleh pada Dena dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai mata. Ada yang mengangguk singkat. Ada yang bahkan berpura-pura tidak melihat. "Siapa dia?" bisik seorang perempuan dengan gaun berkilau kepada temannya. "Menantu," jawab yang lain pelan. "Katanya bukan dari keluarga terpandang." "Oh, pantas." Kata itu tidak diucapkan keras, tetapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Dena. Ia tidak menoleh, tidak bereaksi, hanya menegakkan punggungnya lebih lurus. Acara dimulai dengan sambutan panjang tentang kehormatan, nama baik keluarga, dan tradisi yang harus dijaga. Kata-kata besar melayang di udara, tetapi terasa kosong bagi Dena. Ia mendengarkan sambil tersenyum sopan, sementara pikirannya melayang pada hal-hal yang jauh lebih nyata. Pada malam-malam ketika ia menangis sendirian di kamar. Pada kata-kata yang menempel seperti noda, tak bisa dihapus meski telah dicuci berulang kali. Saat jamuan makan dibuka,
Pelayan-pelayan bergerak cekatan menyajikan hidangan mahal. Piring porselen putih berhiaskan emas diletakkan satu persatu. Aroma makanan memenuhi ruangan, tetapi nafsu makan Dena menghilang entah kemana. Ibu mertua itu kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih santai. "Dena, kau tidak keberatan duduk di ujung sana, bukan? Beberapa tamu penting ingin duduk lebih dekat." Permintaan itu terdengar wajar. Namun cara penyampaiannya jelas, sebuah pengusiran halus. Dena mengangguk. Tentu. Ia berdiri, mengangkat piringnya, dan melangkah ke kursi yang ditunjuk. Kursi di sudut, dekat pilar besar, sedikit terpisah dari pusat perhatian. Tempat bagi mereka yang dianggap pelengkap, bukan bagian utama. Sepanjang makan, percakapan di meja utama mengalir lancar. Tentang bisnis, investasi, dan rencana besar. Nama-nama penting disebut dengan bangga. Tawa kembali pecah, kali ini lebih keras. Tidak satu pun yang mengajak Dena bicara. Sesekali, ibu mertua itu melirik arahnya, memastikan Dena benar-benar berada di tempatnya. Setiap tatapan itu mengandung kepuasan yang tak disembunyikan. Namun Dena tidak menunduk. Ia tidak meneteskan air mata. Ia makan dengan tenang, mengunyah perlahan, menjaga sikapnya tetap anggun. Di balik wajah yang tampak biasa, pikirannya bekerja. Ia mengamati, mendengar, mengingat. Setiap potongan percakapan, setiap nama yang disebut, setiap senyum palsu yang ditampilkan. Semua itu tersimpan rapi dalam ingatannya, seperti potongan puzzle yang suatu hari akan membentuk gambaran utuh. Ketika acara hampir mencapai puncaknya, ibu mertua berdiri, mengangkat gelasnya. Semua orang terdiam. "Kita patut bersyukur," ucapnya lantang, "karena keluarga ini tetap berdiri kokoh, menjaga nama baik, dan tidak membiarkan siapapun merusaknya." Kalimat itu diiringi tepuk tangan meriah. Dena ikut bertepuk tangan, pelan namun pasti. Dalam hatinya, ia tersenyum kecil. Mereka tidak tahu. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa perempuan yang mereka singkirkan ke sudut ruangan itu bukan sedang kalah. Ia hanya sedang menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap lewat celah gorden kamar tidur. Dena terbangun sebelum alarm berbunyi, seperti kebiasaan yang sudah lama ia miliki. Ia memandangi langit-langit sebentar, meresapi sunyi yang jarang ia dapatkan. Malam sebelumnya masih menggantung di pikirannya, bukan sebagai luka baru, melainkan pengingat bahwa ketenangan seringkali hanya topeng yang dipaksakan. Ia bangkit perlahan, berjalan ke depan cermin besar di sudut kamar. Bayangan dirinya menatap balik. Wajah yang tampak biasa, mata yang tenang, bibir yang tidak tersenyum. Gaun sederhana yang semalam ia kenakan kini tergantung rapi di balik lemari, seolah menyimpan sisa tatapan merendahkan yang melekat di serat kainnya. Dena menyentuh permukaan kaca dengan ujung jarinya. Bukan untuk memastikan keberadaannya, melainkan untuk menguatkan diri. Ia tahu, apa yang ia lihat di cermin itulah yang selalu mereka remehkan. Penampilan yang tidak berteriak, sikap yang tidak memaksa. Dalam dunia keluarga itu, semua yang tidak mencolok dianggap tidak berarti. Di ruang makan, suasana terasa kaku. Suaminya duduk dengan secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Ketika Dena duduk berhadapan dengannya, tidak ada sapaan hangat. Hanya keheningan yang berat. "Kau baik-baik saja?" tanya lelaki itu akhirnya, suaranya terdengar ragu. Dena mengangguk. "Aku baik." Jawaban itu singkat, tetapi jujur. Ia telah lama belajar memisahkan rasa sakit dari ketenangan yang ditunjukkannya. Jika ia mengeluh, ia akan dianggap lemah. Jika ia diam, ia tetap disalahkan. Maka ia memilih jawaban paling netral. Suaminya menghela napas, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu kembali tertahan. Ia berdiri, meraih jasnya, lalu berkata, "Ibu masih membicarakan acara semalam. Dia merasa kau seharusnya bisa menyesuaikan diri." Dena menatapnya. Tidak marah, tidak terkejut. "Menyesuaikan diri dengan apa?" "Dengan lingkungan kami," jawabnya pelan. Kata "kami" itu terdengar seperti garis batas yang tak kasat mata, namun nyata. Dena tersenyum kecil. "Aku sudah menyesuaikan diri sejak lama.
Suaminya tidak menjawab. Ia pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan aroma kopi dan percakapan yang tak pernah selesai. Siang itu, Dena keluar rumah sendirian. Ia mengenakan pakaian sederhana lain, tanpa merek mencolok. Di luar gerbang, beberapa tetangga menyapanya ramah. Mereka tidak mengenalnya sebagai menantu keluarga besar yang disegani, melainkan sebagai Dena, perempuan yang sopan dan tidak banyak bicara. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Dena duduk di sudut, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah buku catatan tipis. Di dalamnya, halaman-halaman penuh dengan tulisan rapi. Bukan catatan harian, melainkan potongan informasi, nama, dan peristiwa yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tangannya berhenti di satu halaman. Ia membaca ulang, matanya menyipit, bibirnya mengeras. Kenangan lama muncul, tentang masa sebelum ia menjadi bagian dari keluarga itu. Tentang pekerjaan yang pernah ia jalani, orang-orang yang ia temui, dan rahasia yang secara tidak sengaja ia ketahui. Dena menutup buku itu perlahan. Ia tidak tersenyum, tidak pula terlihat puas. Baginya, semua ini bukan senjata untuk balas dendam, melainkan perisai. Sesuatu yang ia simpan karena hidup mengajarkannya, bahwa perempuan tanpa perlindungan akan selalu menjadi sasaran. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, menanyakan kabar dan mengingatkan tentang janji lama. Dena membaca pesan itu tanpa emosi berlebihan. Ia membalas dengan satu kalimat singkat, lalu meletakkan ponsel kembali. Sore hari, ia kembali ke rumah. Di ruang tamu, ibu mertuanya duduk bersama dua perempuan lain. Tawa mereka terdengar nyaring, namun berhenti seketika saat Dena masuk. "Oh, kau sudah pulang," ucap ibu mertua dengan nada datar. "Kami sedang membicarakan acara semalam." "Semoga acaranya berjalan sesuai harapan," jawab Dena sopan. Salah satu perempuan meliriknya dari ujung rambut hingga kaki. "Aku sempat mengira kau staf," katanya sambil tertawa kecil. "Gayamu sederhana sekali." Tawa kembali pecah, kali ini lebih keras. Dena berdiri di tempatnya, menatap mereka satu persatu. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. "Kesederhanaan membuatku mudah bergerak," ucapnya pelan. "Aku tidak suka hal-hal yang memberatkan." Ibu mertua mengangkat alis. "Berat atau tidak, penampilan mencerminkan siapa dirimu." "Benar," jawab Dena, "dan aku nyaman dengan apa yang kucerminkan." Jawaban itu membuat ruangan hening sejenak. Tidak ada yang menyangka Dena akan membalas, meski dengan nada setenang itu. Namun keheningan itu segera pecah oleh senyum sinis ibu mertua. "Kenyamanan pribadi tidak selalu sejalan dengan kepentingan keluarga," katanya. "Kau harus belajar itu." Dena mengangguk. "Aku selalu belajar." Ia melangkah pergi ke kamarnya, meninggalkan mereka dengan percakapan yang kembali hidup, namun kali ini lebih pelan. Di balik pintu tertutup, Dena bersandar sebentar, menghela napas panjang. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam tiba dengan hujan rintik yang mengetuk jendela. Dena duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang kembali bergetar. Nama yang sama muncul di layar. Ia membiarkan panggilan itu masuk ke pesan suara. Di dalam dirinya, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang aneh, seperti permukaan danau sebelum badai. Mereka menilai dirinya dari apa yang tampak. Dari gaun sederhana, dari sikap yang tidak menantang. Mereka tidak tahu bahwa justru di balik semua itu, Dena sedang menyusun langkahnya dengan rapi. Tidak terburu-buru, tidak gegabah. Karena ia tahu, ketika waktunya tiba, ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Cukup berbicara. Meja makan utama kembali dipersiapkan dengan kemewahan yang sama seperti acara sebelumnya, seolah keluarga itu tidak pernah lelah memamerkan kilau yang mereka banggakan. Kursi-kursi kayu berukir tersusun rapi, taplak meja putih bersih terbentang tanpa noda, dan peralatan makan berkilap memantulkan cahaya lampu gantung di atasnya. Bagi sebagian orang, ruangan itu adalah simbol keberhasilan. Bagi Dena, tempat itu terasa seperti arena sunyi yang menuntut ketahanan. Ia datang tepat waktu. Tidak terlalu awal, tidak pula terlambat. Langkahnya terukur, wajahnya tenang. Beberapa anggota keluarga telah duduk,
bercengkerama dengan nada suara yang dibuat rendah namun syarat penilaian. Ketika Dena menarik kursi dan duduk, percakapan terhenti sesaat, lalu mengalir kembali seolah kehadirannya tidak penting. Ibu mertua duduk di posisi tengah, tempat yang selalu ia pilih agar mudah menjadi pusat perhatian. Ia menoleh sekilas pada Dena, lalu kembali berbicara pada seorang kerabat tentang rencana perluasan usaha. Nada suaranya lantang, penuh keyakinan, seperti seseorang yang tidak pernah meragukan posisinya. Nama baik keluarga adalah segalanya, ucapnya sambil mengangkat sendok. Kita harus memastikan tidak ada celah sedikit pun untuk orang-orang berbicara buruk. Beberapa orang mengangguk setuju. Dena menunduk, memotong makanannya dengan perlahan. Kata-kata itu melayang di udara, namun arahnya jelas. Ia tahu, pembicaraan itu tidak benar-benar tentang bisnis. Hidangan demi hidangan disajikan. Aroma makanan memenuhi ruangan, namun Dena merasakan perutnya mengeras. Bukan karena lapar, melainkan karena firasat yang sejak pagi menempel di benaknya. Sesuatu akan terjadi. Ia bisa merasakannya. Dena, panggil ibu mertua tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Dena mengangkat wajahnya, menatap perempuan itu dengan sopan. Ya? Kau terlihat jarang ikut acara keluarga akhir-akhir ini, katanya sambil tersenyum tipis. Apa kau tidak merasa perlu lebih banyak bersosialisasi? Pertanyaan itu terdengar ringan, namun nada yang menyertainya mengandung tekanan. Dena menarik napas sejenak sebelum menjawab. Aku berusaha menyesuaikan waktu sebaik mungkin. Menyesuaikan? Ulang ibu mertua, seolah kata itu lucu. Kami keluarga besar. Kebersamaan itu penting. Jangan sampai orang luar mengira kau tidak betah. Beberapa orang tersenyum kecil. Ada pula yang menunduk, pura-pura sibuk dengan piring mereka. Suami Dena duduk di sampingnya, bahunya tegang. Tangannya bergerak gelisah, namun ia tetap diam. Aku betah, jawab Dena pelan. Hanya saja, terkadang aku memilih diam. Oh, dia memang pilihan yang aman, sela seorang bibi dengan nada manis. Tapi perempuan di keluarga ini biasanya tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menunjukkan diri. Dena menoleh perlahan ke arah perempuan itu. Tatapannya lembut, namun mantap. Aku masih belajar. Ibu mertua tertawa kecil. Belajar dari siapa? Dari keluargamu dulu? Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa upaya memperhalus. Udara di sekitar meja seakan membeku. Dena merasakan jemarinya mengencang di atas sendok. Namun wajahnya tetap tenang. Keluargaku mengajarkanku banyak hal, ujarnya. Tentang kesabaran dan harga diri. Ibu mertua mengangkat alis. Harga diri juga tercermin dari cara seseorang membawa diri. Dari penampilan, dari pergaulan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tidak semua orang cocok berada di lingkungan tertentu. Kata-kata itu seperti pintu yang ditutup perlahan, namun dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Dena mengerti maksudnya. Ini bukan lagi sindiran. Ini penghakiman terbuka. Suaminya akhirnya bergerak. Ibu, mungkin kita bisa membicarakan hal lain, katanya ragu. Ibu mertua menoleh, tatapannya tajam. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Dan aku bagian dari keluarga ini, ucap Dena, suaranya tetap rendah, namun jelas. Beberapa kepala menoleh lagi. Tidak ada yang menyangka ia akan berkata demikian. Ibu mertua tersenyum, senyum yang tidak pernah menyentuh mata. Bagian, tentu saja, katanya. Selama kau tidak menjadi beban. Kata itu menghantam lebih keras daripada hinaan manapun. Beban. Dena merasakan dadanya sesak, namun ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, menahan gelombang emosi yang ingin muncul ke permukaan. Aku tidak merasa menjadi beban, jawabnya. Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri. Suasana menjadi canggung. Percakapan berhenti, sendok-sendok berhenti bergerak. Beberapa tamu saling berpandangan, tidak yakin harus bereaksi bagaimana. Ibu mertua meletakkan sendoknya dengan gerakan anggun. Perasaan tidak selalu sejalan dengan kenyataan, katanya dingin. Dena mengangguk pelan. Benar. Karena itu aku memilih memahami kenyataan dengan caraku sendiri. Tidak ada teriakan.
Tidak ada tangisan. Hanya kata-kata yang diucapkan dengan tenang, namun meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Ibu mertua menatap Dena lebih lama dari sebelumnya, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah datar itu. Makan malam dilanjutkan dalam keheningan yang tidak nyaman. Percakapan kembali muncul, namun lebih terputus-putus. Dena menyelesaikan makanannya tanpa tergesa, lalu meletakkan serbet dengan rapi. Ketika ia berdiri, kursinya sedikit berderit. Semua mata kembali tertuju padanya. "Aku permisi," ucapnya singkat. Tidak ada yang menahannya. Ia melangkah pergi, melewati pintu besar dengan kepala tegak. Di lorong yang sepi, langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak, menghembuskan napas panjang yang sejak tadi ia tahan. Di dalam ruangan itu, mereka mungkin merasa telah menang. Merasa berhasil menempatkannya di posisi yang mereka inginkan. Namun Dena tahu, sesuatu telah berubah. Meja makan itu tidak lagi sekadar tempat jamuan. Ia telah menjadi saksi pertama dari retakan yang tidak mereka sadari sedang melebar. Malam itu rumah terasa lebih besar dari biasanya. Lorong-lorong sunyi memantulkan langkah Dena yang pelan, seolah setiap dinding ikut mendengarkan napasnya. Ia menutup pintu kamar dengan hati-hati, bukan karena takut mengganggu, melainkan karena keheningan telah menjadi satu-satunya ruang aman yang ia miliki. Ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu, lalu menyandarkan punggungnya pada kepala tempat tidur. Lampu meja dinyalakan, cahayanya jatuh lembut, membentuk bayangan panjang di dinding. Dena menatap tangannya sendiri, jemari yang tampak tenang, namun menyimpan getaran kecil yang belum sepenuhnya reda. Bukan marah yang ingin meledak, melainkan kelelahan yang mengendap. Pintu kamar terbuka perlahan. Suaminya masuk tanpa suara berlebihan, menutup kembali pintu itu, lalu berdiri sejenak seolah ragu. Dena tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. "Kau tidak apa-apa?" tanya lelaki itu akhirnya. Dena menghela napas pendek. Pertanyaan itu selalu datang setelah semuanya terjadi. Suaminya mendekat, duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya terlihat lelah, garis-garis halus di sekitar matanya semakin jelas. "Ibu tidak bermaksud." "Tidak bermaksud apa?" potong Dena pelan, akhirnya menoleh. Tatapannya tidak tajam, namun jujur. "Tidak bermaksud merendahkan? Tidak bermaksud mengusir secara halus? Atau tidak bermaksud membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri?" Suaminya terdiam. Tangannya meremas lututnya sendiri. Dia hanya ingin yang terbaik. "Yang terbaik untuk siapa?" tanya Dena. "Untuk keluarga itu, atau untukku?" Pertanyaan itu menggantung, tidak mendapat jawaban. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, lebih berat dari sebelumnya. Dena berdiri, berjalan ke lemari, lalu membuka laci paling bawah. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah map tipis berwarna gelap. Ia tidak membukanya, hanya memegangnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Suaminya memperhatikan gerakan itu. "Apa itu?" "Hal-hal yang membuatku tetap berdiri," jawab Dena singkat. Ia menutup lemari dan kembali duduk. "Aku lelah harus menjelaskan diriku setiap hari," lanjutnya. "Aku lelah dinilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari siapa aku sebenarnya." Suaminya mengusap wajahnya. "Aku berada di tengah," katanya lirih. Dena tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip pengakuan. "Aku tahu." Dan itulah yang paling menyakitkan. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada menuduh. Justru karena itulah, kata-kata itu terasa lebih dalam. Lelaki itu bangkit, ingin mendekat, namun langkahnya terhenti. "Aku tidak ingin kau pergi," katanya. Dena menatapnya lama. "Aku tidak pernah mengatakan understands itu." Malam berlalu tanpa kesimpulan. Mereka tidur dengan jarak yang terasa lebih jauh dari ukuran ranjang. Dena memejamkan mata, namun pikirannya terus bekerja, menata ulang potongan-potongan kejadian yang selama ini ia simpan. Keesokan harinya, rumah kembali hidup dengan aktivitas. Pagi yang sibuk, suara langkah pelayan, bunyi pintu dibuka dan ditutup. Dena turun ke dapur, membuat teh untuk dirinya sendiri. Ibu mertuanya masuk beberapa saat kemudian, mengenakan pakaian rapi, wajahnya tanpa ekspresi. "Kita perlu bicara," ucap perempuan itu tanpa basa-basi.
Dena meletakkan cangkirnya. Silakan. Mereka duduk berhadapan di meja kecil dekat jendela. Cahaya pagi menyorot wajah keduanya, memperjelas perbedaan usia dan pengalaman. Ibu mertua menyilangkan tangan. Kau harus memahami posisi dirimu, katanya. Keluarga ini memiliki reputasi. Tidak semua orang bisa menjaganya. Dena mengangguk pelan. Aku mengerti arti reputasi. Kalau begitu, kau harus tahu kapan harus menyesuaikan diri, lanjutnya. Penampilan, sikap, pergaulan. Semua itu penting. Dan jika aku tidak sesuai, tanya Dena. Ibu mertua tersenyum tipis. Maka kau akan selalu menjadi masalah. Kata masalah diucapkan tanpa emosi, seperti menyebut benda mati. Dena merasakan sesuatu bergerak di dadanya, bukan marah, melainkan kesadaran yang semakin jelas. Aku tidak berniat menjadi masalah, ucapnya. Aku hanya ingin dihormati. Hormat itu harus pantas, jawab ibu mertua cepat. Dena menatapnya lurus. Aku pantas. Keheningan kembali hadir. Ibu mertua berdiri, merapikan pakaiannya. Kita lihat saja nanti. Setelah perempuan itu pergi, Dena tetap duduk. Tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Ia tidak menangis. Air mata tidak lagi menjadi bahasa yang ia pilih. Siang hari, Dena keluar rumah. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti langkahnya sendiri. Di sebuah taman kota, ia duduk di bangku kayu, membuka tasnya, dan kembali mengeluarkan buku catatan tipis itu. Halaman-halamannya berisi tulisan kecil, tanggal-tanggal, nama-nama yang tidak pernah disebutkan di rumah itu. Ia menambahkan satu baris baru. Bukan tentang orang lain, melainkan tentang dirinya sendiri. Tentang batas yang harus ia jaga. Tentang keputusan yang mulai terbentuk. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari suaminya, singkat, menanyakan di mana ia berada. Dena membalas dengan tenang, mengatakan ia akan pulang sore nanti. Saat matahari mulai condong, Dena berdiri. Ia merasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena ia berhenti menyangkal kenyataan. Retakan dalam rumah tangga itu nyata. Namun retakan itu juga membuka celah cahaya. Ketika ia melangkah kembali menuju rumah, Dena tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan lagi berusaha masuk ruang yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Jika mereka ingin menguji ketahanannya, ia siap. Dan kali ini, ia tidak sendirian dengan ketakutannya sendiri. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit menggantung kelabu, seolah menahan hujan yang enggan jatuh. Dena berdiri di depan jendela kamar, memandangi halaman rumah yang luas dan terawat rapi. Setiap sudutnya menunjukkan keteraturan yang dipaksakan, keindahan yang dibangun dari kontrol. Ia menarik napas dalam, merasakan sesuatu yang mengeras di dadanya. Bukan lagi ragu, melainkan kesiapan yang dingin. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan ketukan ragu, melainkan ketukan yang tahu akan dibukakan. Dena berbalik, menata wajahnya, lalu membuka pintu. Ibu mertuanya berdiri di sana, mengenakan busana rumah yang tetap tampak mahal. Senyumnya terpasang, namun matanya tidak tersenyum. Aku harap kita bisa bicara dengan tenang, ucapnya, melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Dena menutup pintu dan mempersilakan perempuan itu duduk. Mereka berhadapan, dipisahkan meja kecil yang selama ini hanya menjadi tempat bunga hias. Kini, meja itu terasa seperti batas tak kasat mata antara dua dunia. Aku tidak ingin bertele-tele, kata ibu mertua, menyilangkan kaki dengan anggun. Kau perempuan yang cerdas. Kau pasti paham situasi ini tidak sehat. Dena mengangguk pelan. Aku paham banyak hal. Keluarga ini sedang berada di titik penting, lanjutnya. Nama baik, hubungan, dan kepercayaan banyak orang bergantung pada citra yang kami jaga. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Dena lebih dalam. Dan kehadiranmu, seringkali menjadi bahan pembicaraan. Kalimat itu diucapkan lembut, hampir seperti keprihatinan. Namun Dena mendengar jelas ujung ancamannya. Pembicaraan seperti apa? Tanya Dena. Bahwa kau berbeda, jawab ibu mertua. Bahwa kau tidak sejalan dengan nilai-nilai kami. Bahwa mungkin, pernikahan ini sebuah kesalahan.
Kata kesalahan meluncur ringan, seolah tidak mengandung apapun. Dena merasakan denyut halus di pelipisnya, namun ia tetap duduk tegak. "Apa yang ibu harapkan dariku?" tanyanya. Ibu mertua tersenyum. "Aku berharap kau mempertimbangkan untuk menyingkir dengan cara terhormat." Hening. Kalimat itu jatuh di antara mereka, menggantung tanpa suara lain. Dena tidak segera menjawab. Ia memperhatikan detail kecil di wajah perempuan itu, garis-garis halus yang dibentuk oleh tahun-tahun berkuasa, keyakinan bahwa dunia selalu tunduk pada kehendaknya. "Menjauh," lanjut ibu mertua, seolah menjelaskan sesuatu yang sederhana. "Untuk sementara. Demi kebaikan semua pihak." "Termasuk diriku?" tanya Dena. Ibu mertua mengangkat bahu tipis. "Pengorbanan kecil akan menyelamatkan banyak hal." Dena tersenyum kecil. Senyum yang tidak mengandung humor. "Dan jika aku menolak?" Tatapan ibu mertua mengeras, meski senyum masih terjaga. "Aku yakin kau tidak ingin membuat segalanya menjadi sulit." Ancaman itu kini berdiri telanjang. Tidak lagi dibungkus kepedulian. Dena merasakan keheningan merayap, namun di dalam dirinya, sesuatu justru menjadi jernih. "Aku tidak berniat membuat segalanya sulit," ucap Dena. "Aku hanya tidak ingin terus dipaksa menghilang." Ibu mertua berdiri, merapikan pakaiannya. "Pikirkan baik-baik. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk pergi dengan tenang." Setelah perempuan itu keluar, Dena tetap duduk. Ia tidak bergerak, tidak pula menunduk. Tangannya terlipat di pangkuan, napasnya teratur. Ultimatum itu tidak membuatnya takut. Justru sebaliknya, ia merasa seperti seseorang yang akhirnya melihat peta dengan jelas. Siang menjelang, rumah kembali ramai. Suaminya pulang lebih awal. Wajahnya tampak tegang saat menemukan Dena di ruang tamu. "Ibu bicara denganmu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Ya," jawab Dena jujur. "Apa katanya?" Nada suaranya campuran antara cemas dan berharap. Dena menatapnya. "Ia ingin aku menyingkir." Lelaki itu terdiam. Bahunya merosot sedikit, seolah beban yang ia takutkan akhirnya jatuh. "Aku akan bicara dengannya," katanya cepat. "Tidak perlu," ucap Dena lembut. "Aku hanya ingin tahu, di mana posisimu." Pertanyaan itu membuat suaminya terhenti. Ia mengusap tengkuknya, menghindari tatapan Dena. "Aku tidak ingin kehilangan siapapun." Dena mengangguk pelan. "Aku juga." Namun jawaban itu tidak menjawab apapun. Dena berdiri, mengambil tasnya. "Aku akan keluar sebentar." Ia berjalan tanpa menoleh, meninggalkan lelaki itu dengan kebingungannya sendiri. Di luar rumah, udara terasa lebih segar meski langit masih kelabu. Dena melangkah menuju tempat yang sudah lama ia kenal, sebuah ruang kecil yang memberinya jarak dari segala kebisingan. Di sana, ia membuka map gelap yang selama ini hanya ia sentuh sesekali. Dokumen-dokumen tersusun rapi, hasil dari tahun-tahun mengamati, mendengar, dan menyimpan. Nama-nama yang sering disebut dengan bangga di meja makan, kini tertera bersama catatan yang tidak pernah mereka bayangkan diketahui orang lain. Dena menutup map itu kembali. Tangannya tidak gemetar. Ia tidak merasa berkuasa. Ia hanya merasa cukup. Sore hari, ponselnya bergetar. Pesan dari ibu mertua masuk, singkat namun syarat makna. Sebuah undangan makan malam keluarga, dengan tambahan kalimat manis tentang kebersamaan. Dena membaca pesan itu sekali, lalu mengunci layar. Ia tahu, senyum yang dibungkuskan dalam undangan itu hanyalah lapisan tipis di atas niat yang keras. Mereka ingin melihatnya datang, ingin memastikan ia masih bisa ditekan. Malam turun perlahan. Dena kembali ke rumah dengan langkah mantap. Di depan cermin, ia merapikan pakaiannya. Tetap sederhana, tetap tenang. Tidak ada perubahan yang mereka harapkan. Ketika ia melangkah keluar kamar, ia tidak lagi merasa seperti tamu di rumah itu. Ia merasa seperti seseorang yang memegang kunci, meski belum berniat membuka pintu manapun. Ancaman telah disampaikan. Senyum telah dipertukarkan. Dan di balik semua itu, Dena tahu, permainan telah memasuki tahap baru. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia sedang menunggu saat yang tepat untuk berdiri sepenuhnya. Malam kembali turun, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya.
Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, memantulkan bayangan di dinding yang tinggi dan rapi. Dena melangkah memasuki ruang makan dengan langkah tenang, seolah ancaman yang diterimanya siang tadi tidak pernah ada. Namun di balik wajah datarnya, pikirannya bergerak cepat, menimbang setiap kemungkinan. Meja makan telah terisi hampir penuh. Wajah-wajah yang sama, senyum yang sama, dan tatapan yang tak pernah benar-benar berubah. Ibu mertuanya duduk di tempat biasa, mengenakan perhiasan yang mencolok, seakan ingin menegaskan kekuasaan yang ia miliki. Ketika melihat Dena datang, perempuan itu tersenyum lebar. "Syukurlah kau datang," ucapnya lantang. "Aku takut kau salah paham." Dena menarik kursi dan duduk. "Aku tidak pernah salah paham. Aku hanya mendengar dengan jelas." Beberapa orang saling berpandangan. Kalimat itu terdengar sopan, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat udara terasa lebih berat. Suaminya melirik Dena sekilas, lalu menunduk, seolah berharap malam itu berlalu tanpa gejolak. Hidangan disimaikan. Percakapan dibuka dengan topik ringan, tentang rencana liburan, tentang proyek baru, tentang hubungan yang sedang dijalin keluarga dengan pihak-pihak penting. Nama-nama besar disebut dengan bangga, seperti jimat yang diakini mampu melindungi mereka dari apapun. Dena mendengarkan sambil menyuap makanan perlahan. Ia tidak ikut berbicara, tidak pula tampak terganggu. Ketika seseorang menyinggung tentang citra keluarga, ibu mertua kembali mengambil alih percakapan. "Kita harus berhati-hati," katanya. "Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun." Matanya melirik ke arah Dena, singkat namun tajam. Apalagi jika kesalahan itu datang dari dalam. Sendok Dena berhenti di udara sejenak, lalu kembali bergerak. Ia mengangkat wajahnya. Kesalahan biasanya lahir dari kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Kata-kata itu jatuh pelan, namun cukup jelas. Ruangan seketika sunyi. Tidak ada yang menyangka Dena akan menyela, terlebih dengan nada yang terdengar begitu yakin. Ibu mertua tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip tantangan. "Kau terdengar seperti orang yang tahu banyak hal," ujarnya. "Mungkin," jawab Dena singkat. Suaminya menoleh cepat. "Dena," ucapnya, nada suaranya mengandung peringatan halus. Dena menatapnya, lalu kembali memandang ibu mertuanya. "Aku hanya percaya, kebenaran selalu menemukan jalannya." Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Kursi bergeser pelan, gelas diangkat dan diturunkan tanpa diminum. Ibu mertua menyandarkan punggungnya ke kursi, menautkan jari-jari dengan santai. "Kebenaran bisa bermacam-macam," katanya. "Tergantung siapa yang memegang kendali." Dena tersenyum tipis. "Tidak. Kendali hanya menunda, bukan menghapus." Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula pengakuan. Namun cukup untuk membuat jantung beberapa orang berdegup lebih cepat. Mereka mulai menyadari, perempuan yang selama ini mereka anggap mudah ditekan tidak lagi berbicara sebagai korban. Makan malam berlanjut dengan canggung. Percakapan terputus-putus, tawa terdengar dipaksakan. Ibu mertua beberapa kali melontarkan sindiran, namun Dena menjawab dengan tenang, tanpa emosi berlebihan. Setiap balasan terasa seperti cermin yang memantulkan kembali niat buruk yang diarahkan kepadanya. Ketika hidangan penutup disajikan, ibu mertua berdiri, mengangkat gelasnya. "Aku ingin kita semua ingat," ucapnya, "bahwa keluarga ini berdiri karena kesatuan. Tidak ada ruang bagi mereka yang memilih berjalan sendiri." Semua mata tertuju pada Dena. Ia meletakkan sendoknya, lalu berdiri perlahan. Tidak ada senyum di wajahnya, namun tidak pula ada amarah. "Aku setuju," katanya. "Kesatuan penting. Tapi kesatuan tidak lahir dari paksaan." Ruangan kembali sunyi. Suaminya tampak gelisah, sementara ibu mertua menatap Dena tanpa berkedip. "Kau mulai lancang," katanya dingin. "Mungkin," jawab Dena. "Atau mungkin aku hanya lelah diam." Ia menatap satu persatu wajah di sekeliling meja. "Aku sudah cukup lama mendengar, cukup lama mengalah. Tapi jangan salah menilai ketenanganku sebagai ketidaktahuan." Beberapa orang menarik napas tajam. Kata-kata itu tidak lagi sekadar pembelaan diri. Ada keyakinan di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan.
Ibu mertua meletakkan gelasnya perlahan. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang, tantangnya. Dena tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah suaminya, menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka, penuh dengan kata-kata yang tidak pernah terucap. Lalu Dena kembali memandang ibu mertuanya. Aku akan bicara ketika waktunya tepat, ucapnya. Tidak di meja ini. Ia mengambil tasnya, lalu melangkah pergi tanpa menunggu izin. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang berani. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara pelan, namun dampaknya terasa seperti gema panjang di dada setiap orang yang tertinggal. Di kamarnya, Dena duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Tangannya meraih ponsel, menatap layar yang gelap. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi jalan kembali ke posisi lama. Diamnya telah berubah makna. Di luar, rumah itu tetap berdiri megah, seolah tidak terguncang. Namun di dalamnya, fondasi yang selama ini mereka banggakan mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, bukan Dena yang merasa terancam, melainkan mereka. Pagi itu tidak datang dengan kegelisahan seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada suara tangis, tidak ada pintu dibanting, tidak ada drama yang biasanya mereka tunggu dari seseorang yang telah ditekan terlalu lama. Dena bangun seperti biasa, merapikan tempat tidur, membuka jendela, membiarkan udara segar masuk ke kamarnya. Wajahnya tenang, bahkan lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Di lantai bawah, suasana rumah terasa kaku. Para pelayan bergerak lebih pelan, seolah takut mengeluarkan suara berlebihan. Ibu mertua duduk di ruang tengah, membaca koran tanpa benar-benar membaca isinya. Matanya sesekali melirik ke arah tangga. Ketika Dena akhirnya turun, langkahnya mantap. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna netral. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada riasan tebal. Penampilannya sama seperti biasanya, namun ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berjalan. Tidak lagi ragu, tidak lagi berhati-hati berlebihan. Selamat pagi, ucap Dena sopan. Ibu mertua menurunkan korannya perlahan. Pagi, jawabnya singkat. Keheningan menggantung. Tidak ada yang memulai percakapan. Dena menuang teh untuk dirinya sendiri, lalu duduk di kursi seberang. Ia tidak menunduk, tidak pula menantang. Ia hanya hadir sepenuhnya. Kau tampak sangat tenang, kata ibu mertua akhirnya. Dena tersenyum tipis. Aku sudah lama belajar berdamai dengan banyak hal. Termasuk sikapmu semalam, tanya perempuan itu, nadanya datar. Terutama sikapku semalam, jawab Dena jujur. Ibu mertua menyilangkan tangan. Kau sadar apa yang kau lakukan bisa menimbulkan banyak pertanyaan? Aku sadar, kata Dena, dan aku siap menjawabnya. Kalimat itu membuat alis ibu mertua sedikit terangkat. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Beberapa anggota keluarga mulai berdatangan. Hari itu memang dijadwalkan pertemuan keluarga besar untuk membahas acara penting yang akan datang. Semua orang berkumpul, membawa serta ego dan kepentingan masing-masing. Ruang tamu yang luas perlahan terisi. Kursi-kursi disusun melingkar. Percakapan kecil terdengar di sana-sini, namun berhenti ketika Dena mengambil tempat duduknya tanpa diminta. Tatapan-tatapan kembali mengarah padanya, kali ini lebih terang-terangan. Ibu mertua berdiri, mengambil peran seperti biasa. Kita berkumpul untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, katanya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dena mendengarkan, matanya menatap lurus ke depan. Ia merasakan denyut halus di dadanya, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu momen itu semakin dekat. Namun, lanjut ibu mertua, sebelum kita membahas lebih jauh, aku rasa ada satu hal yang perlu diluruskan. Semua mata tertuju pada Dena. Suaminya duduk di sampingnya, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Dena bisa merasakan getaran kecil dari tubuh lelaki itu, seolah ia berdiri di ambang sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ada sikap yang kurang pantas, kata ibu mertua, yang ditunjukkan oleh salah satu anggota keluarga. Sikap yang bisa disalahartikan oleh orang luar. Dena menghela napas pelan, lalu berdiri. Gerakannya tidak tergesa, tidak pula dramatis. Ia berdiri dengan punggung tegak,
tangan terlipat di depan tubuhnya. "Jika ibu berbicara tentang aku," ucapnya tenang, "aku siap menjelaskan." Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang menyangka Dena akan mengambil alih situasi secepat itu. Ibu mertua menatapnya, sorot matanya berubah. "Silakan," katanya. Dena mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Wajah-wajah yang selama ini memandangnya dari atas ke bawah kini menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. "Aku sudah lama memilih diam," kata Dena. "Bukan karena aku tidak tahu apa-apa, tetapi karena aku percaya setiap orang pantas diberi kesempatan untuk menjaga martabatnya sendiri." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Namun diamku selama ini rupanya disalahartikan. Beberapa orang mulai gelisah. Kursi bergeser pelan. Seseorang menelan ludah. "Aku dianggap tidak pantas," lanjut Dena, suaranya tetap stabil. "Dianggap tidak selevel, dianggap sebagai kesalahan. Aku menerima semua itu tanpa melawan. Sampai aku menyadari satu hal." Ia menatap ibu mertuanya secara langsung. Bahwa martabat tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara atau paling tinggi duduknya. Ibu mertua tersenyum tipis. "Kau berbicara seolah memegang posisi tawar." Dena membalas tatapan itu tanpa ragu. "Aku memang memegangnya." Kalimat itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang. Riak kejut langsung menyebar. Beberapa orang spontan berbisik. Suaminya menoleh tajam ke arah Dena, matanya membesar. "Apa maksudmu?" tanya ibu mertua, nadanya menegang. Dena tidak langsung menjawab. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel, lalu meletakkannya di atas meja kecil di tengah ruangan. Gerakannya sederhana, namun cukup untuk menarik perhatian semua orang. "Aku hanya ingin ibu tahu," katanya, "bahwa satu kata dariku, atau satu panggilan telepon, bisa membuat banyak hal berubah." Suasana berubah drastis. Udara terasa menekan. Ibu mertua berdiri, langkahnya mendekat. "Kau mengancam?" Dena menggeleng pelan. "Aku mengingatkan." "Ini berlebihan," sela salah satu kerabat dengan suara gugup. "Tidak," jawab Dena. "Ini sangat proporsional." Ia menarik napas dalam. "Aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia, bukan bayangan yang bisa didorong kapan saja." Ibu mertua menatap ponsel di meja, lalu kembali menatap Dena. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Keraguan. "Kau pikir aku akan percaya begitu saja?" katanya dingin. Dena tersenyum tipis. "Aku tidak membutuhkan kepercayaan. Aku hanya membutuhkan ibu untuk tidak meremehkanku lagi." Keheningan kembali menguasai ruangan. Tidak ada yang berani tertawa, tidak ada yang menyela. Semua orang merasakan perubahan arah, seperti kapal besar yang mendadak berbelok. Suaminya berdiri perlahan. "Dena," ucapnya pelan, "apa yang sebenarnya kau maksud?" Dena menoleh kepadanya. Tatapannya lembut, namun tegas. "Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah selemah yang kalian kira." Ia kembali memandang ruangan. "Dan mulai hari ini, aku tidak akan lagi diam ketika diinjak." Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman eksplisit. Namun kalimat itu cukup untuk membuat napas banyak orang tertahan. Ibu mertua duduk kembali perlahan, seolah kakinya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Dena mengambil ponselnya, memasukkannya kembali ke dalam tas. "Pembicaraan ini cukup," katanya. "Aku sudah menyampaikan yang perlu kusampaikan." Ia melangkah keluar ruangan tanpa terk demonstrate, meninggalkan keheningan yang jauh lebih keras daripada pertengkaran manapun. Di belakangnya, keluarga itu tetap duduk, terdiam, dengan pikiran masing-masing. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari satu hal yang terlambat. Perempuan yang mereka tekan selama ini bukan tidak berdaya. Ia hanya memilih waktu. Ruangan itu belum sepenuhnya kembali bernapas ketika Dena meninggalkannya. Pintu yang tertutup pelan justru meninggalkan gema panjang, seperti denyut jantung yang tiba-tiba terdengar terlalu jelas. Mereka yang tertinggal saling berpandangan, tidak ada yang berani memulai percakapan. Bahkan ibu mertua, yang biasanya selalu memegang kendali, kini duduk diam dengan tangan terkatup di pangkuan.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa jam kemudian, menjelang sore, pesan-pesan mulai berdatangan. Bukan kepada Dena, melainkan berputar di antara anggota keluarga. Pertanyaan samar, kekhawatiran yang disamarkan sebagai candaan, dan dugaan-dugaan yang semakin liar. Nama Dena disebut berulang kali. Kali ini bukan dengan nada meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. Dena sendiri berada di kamarnya. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandang langit yang perlahan berubah warna. Tangannya memegang ponsel, layar menyala namun belum disentuh. Di wajahnya tidak ada kepuasan, tidak pula rasa takut. Hanya kesadaran penuh bahwa apa yang akan ia lakukan sebentar lagi akan mengubah segalanya. Ketukan keras terdengar di pintu. Tidak lagi sopan, tidak lagi terkontrol. "Masuk," ucap Dena. Pintu terbuka, ibu mertuanya berdiri di sana. Wajahnya tegang, riasan yang biasanya sempurna kini tampak sedikit retak. Ia masuk tanpa menunggu undangan, menutup pintu dengan gerakan cepat. "Apa permainanmu sebenarnya?" tanyanya tanpa basa-basi. Dena menoleh, bangkit dari kursinya. "Aku tidak sedang bermain." "Jangan merendahkanku," bentak ibu mertua, suaranya bergetar antara marah dan tertekan. "Kau tahu apa yang kau lakukan hari ini?" "Aku tahu persis," jawab Dena tenang. Ibu mertua melangkah mendekat. "Kau membuat semua orang curiga. Kau mengguncang kepercayaan yang kami bangun bertahun-tahun." Dena menatapnya lurus. "Kepercayaan yang dibangun di atas apa?" Pertanyaan itu membuat langkah ibu mertua terhenti. Ia menelan ludah, lalu tertawa pendek. "Kau pikir aku tidak tahu caramu menggertak?" Dena menghela napas pelan. "Ibu masih mengira aku menggertak." Ia mengambil ponselnya dari meja, memegangnya dengan satu tangan. "Aku tidak datang ke keluarga ini tanpa masa lalu. Dan masa laluku tidak sesederhana yang kalian bayangkan." Ibu mertua menyipitkan mata. "Kau ingin apa?" "Kesetaraan," jawab Dena. "Dan batas yang jelas." "Dan jika aku menolak?" Suara ibu mertua merendah, namun justru terdengar lebih berbahaya. Dena menatap layar ponselnya. "Maka aku akan berhenti menahan diri." Untuk sesaat, ruangan itu hanya diisi oleh napas dua perempuan yang saling berhadapan. Yang satu terbiasa memerintah, yang lain terbiasa diam. Namun kini, keseimbangan itu telah bergeser. "Siapa yang kau hubungi?" tanya ibu mertua, lebih pelan. Dena tidak menjawab. Ia hanya membuka daftar kontak, lalu menatap satu nama yang tersimpan tanpa embel-embel apapun. Nama itu tidak asing. Bahkan terlalu dikenal oleh keluarga ini, meski tak pernah diucapkan dengan lantang. Tangannya bergerak. Layar ponsel menyala lebih terang. "Berhenti," ucap ibu mertua cepat. Nada suaranya tidak lagi memerintah, melainkan memohon tertahan. "Kita bisa bicarakan ini." Dena mengangkat wajahnya. "Aku sudah terlalu lama ingin bicara, tapi tak pernah didengar." Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali. Setiap detiknya terasa seperti palu yang memukul dada mereka berdua. "Halo?" Suara di seberang terdengar tenang. Dena menutup mata sejenak. "Aku Dena." Hening singkat, lalu napas tertahan dari seberang. "Aku mengenalmu. Ada apa?" Ibu mertua mundur selangkah, wajahnya memucat. Ia mengenali suara itu. Suara yang selama ini hanya disebut dalam rapat tertutup, suara yang menjadi penentu banyak keputusan besar. "Aku hanya ingin memastikan," kata Dena, suaranya tetap stabil, "bahwa informasi yang pernah kita bicarakan masih relevan." "Lebih dari relevan," jawab suara itu. "Kenapa kau bertanya sekarang?" Dena membuka mata, menatap ibu mertuanya yang kini tak mampu menyembunyikan kepanikannya. "Karena sepertinya aku perlu berhenti melindungi rahasia yang bukan milikku." Keheningan di ujung sana berlangsung lebih lama. "Kau tahu apa artinya itu?" "Aku tahu," kata Dena. "Dan aku siap." Telepon itu tidak berlangsung lama. Tidak ada detail yang diucapkan dengan keras. Tidak ada pengakuan terbuka. Namun cukup bagi pihak di seberang untuk memahami satu hal. Permainan telah berubah. Ketika panggilan berakhir, Dena menurunkan ponselnya. Ia tidak terlihat lega.
tidak pula merasa menang. Ibu mertua terduduk di kursi terdekat, sehingga kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. "Apa yang kau lakukan?" bisiknya. Dena menatapnya dengan sorot yang tidak mengandung kebencian. "Aku berhenti menjadi korban." Beberapa menit kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Suaminya masuk dengan wajah panik. "Apa yang terjadi? Telepon siapa itu?" Dena menoleh kepadanya. Orang yang bisa memastikan keluarga ini tidak lagi memandang rendah siapapun. Lelaki itu memandang ibu dan istrinya bergantian, menyadari perubahan yang tak bisa ditarik kembali. "Kau sadar dampaknya bisa sangat besar?" Dena mengangguk. "Aku sadar sejak lama. Karena itu aku diam. Karena itu aku bertahan." Ia melangkah mendekati pintu, membuka sedikit untuk membiarkan udara masuk. "Sekarang, aku hanya memilih hidup dengan jujur." Di luar kamar, rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi benteng yang tak tergoyahkan, melainkan bangunan besar dengan fondasi yang mulai goyah. Bisik-bisik kembali terdengar, kali ini penuh ketakutan. Dena berdiri di ambang pintu, menatap lorong panjang rumah itu. Ia tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi yang sama. Tidak ada lagi ancaman yang bisa dibungkus senyum. Satu panggilan telepon telah dilakukan. Dan sebuah kerajaan, yang selama ini merasa tak tersentuh, kini mulai runtuh dari dalam. Pagi setelah panggilan itu terasa asing. Rumah yang biasanya riuh oleh suara langkah dan percakapan ringan kini bergerak seperti orang yang menahan napas. Para pelayan saling menatap sebelum berbicara, menurunkan suara mereka hingga nyaris tak terdengar. Dena turun ke lantai bawah dengan langkah tenang, seolah malam sebelumnya tidak meninggalkan apapun selain kelelahan yang wajar. Namun ia tahu, ketenangan itu palsu. Di ruang keluarga, ibu mertuanya duduk dengan punggung tegak, tetapi wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Di hadapannya, beberapa berkas tergeletak berantakan. Ponsel di tangannya tak henti menyala, lalu mati, lalu menyala kembali. Setiap kali layar itu hidup, rahangnya mengeras. Dena berhenti di ambang pintu. Ia tidak menyapa, tidak pula langsung mendekat. Ia hanya berdiri, mengamati perubahan yang tak bisa lagi disembunyikan. "Kau sudah puas?" tanya ibu mertua tanpa menoleh. Dena melangkah masuk, duduk di kursi seberang. "Aku belum memulai apapun." "Jangan berpura-pura," ucap perempuan itu tajam. Pagi ini, 2 orang penting membatalkan pertemuan. Satu proyek ditunda tanpa penjelasan. "Kau pikir ini kebetulan?" Dena menghela napas pelan. Kebetulan jarang datang sendirian. Biasanya ia membawa kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Ibu mertua menoleh cepat. "Kau menikmati ini?" "Tidak," jawab Dena jujur. "Aku hanya berhenti menanggung akibat dari keputusan orang lain." Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Tidak ada lagi sindiran halus. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Yang tersisa hanyalah 2 perempuan dengan posisi yang kini tidak lagi sejajar seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, anggota keluarga lain mulai berdatangan. Wajah-wajah yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat tegang. Bisik-bisik terdengar, bukan tentang Dena, melainkan tentang kemungkinan, tentang risiko, tentang nama-nama yang selama ini dianggap aman. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya seorang paman dengan suara ditahan. Ibu mertua tidak segera menjawab. Tatapannya beralih ke Dena, seolah menunggu reaksi. Dena bangkit perlahan. "Aku akan menjawab jika ditanya," ucapnya tenang. "Tapi aku tidak akan menjelaskan sesuatu yang selama ini kalian pilih untuk abaikan." Seseorang tertawa pendek, gugup. "Ini tidak lucu." "Memang," kata Dena, "karena ini bukan permainan." Suaminya masuk ke ruangan, wajahnya kusut. Ia menatap Dena, lalu ibunya, lalu anggota keluarga lain. "Kita perlu bicara bersama," katanya. Mereka duduk melingkar, seperti rapat yang tak pernah direncanakan. Tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang berani mengambil alih. Ibu mertua tampak ragu untuk pertama kalinya. "Dena," ucap seorang kerabat akhirnya, "apa yang kau pegang sebenarnya?" Dena menatapnya. "Yang kupegang bukan senjata. Itu cermin."
Beberapa orang saling berpandangan. Maksudmu? Apa yang kalian takutkan hari ini, lanjut Dena, adalah pantulan dari apa yang selama ini kalian sembunyikan. Aku hanya tahu letaknya. Ibu mertua mengepalkan tangan. Kau mengancam masa depan keluarga ini. Dena menggeleng. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Jika itu mengganggu masa depan yang dibangun di atas kebohongan, maka masalahnya bukan padaku. Suasana semakin berat. Tidak ada yang berani memotong pembicaraan. Bahkan mereka yang biasanya vokal kini memilih diam. Nama-nama kembali disebut, kali ini dengan nada cemas. Hubungan yang dulu dibanggakan kini terasa rapuh. Sore hari, satu kabar datang menyusul yang lain. Sebuah audit internal diumumkan. Kerja sama lama dipertanyakan. Telepon tak henti berdering. Ibu mertua berdiri di dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Dena berdiri di belakangnya, menjaga jarak. Aku tidak meminta semua ini terjadi, katanya pelan. Aku hanya meminta dihormati. Ibu mertua menoleh, matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena menahan sesuatu yang selama ini tak pernah ia izinkan keluar. Kau tahu, katanya lirih, aku membangun semua ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak meragukannya, jawab Dena, tapi membangun tidak berarti berhak menginjak. Kata-kata itu tidak diucapkan keras. Namun dampaknya terasa lebih kuat dari teriakan manapun. Ibu mertua menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot yang berbeda. Bukan lagi meremehkan, melainkan menilai ulang. Malam turun dengan perlahan. Rumah itu tetap berdiri megah, tetapi suasananya berubah. Tidak ada jamuan, tidak ada tawa. Hanya percakapan pendek dan langkah tergesa. Dena kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Isinya singkat, mengabarkan bahwa proses telah berjalan dan tidak bisa dihentikan begitu saja. Dena membaca pesan itu tanpa reaksi berlebihan. Ia membalas dengan satu kalimat, lalu meletakkan ponsel. Ia menatap ke depan, menyadari satu hal yang semakin jelas. Kebenaran memang tidak selalu datang dengan keadilan yang lembut. Namun ia selalu datang dengan harga. Dan harga itu kini harus dibayar oleh mereka yang selama ini merasa kebal. Di luar kamar, langkah-langkah terdengar mondar-mandir. Kekuasaan yang dulu kokoh kini bergerak dalam bayang-bayang. Dena memejamkan mata, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menguatkan diri. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi berdiri di posisi terlemah. Pagi itu tidak membawa kabar baik, tetapi juga tidak sepenuhnya buruk. Ia membawa kenyataan. Dena bangun ketika matahari sudah naik cukup tinggi, sinarnya menerobos tirai dan jatuh tepat di wajahnya. Ia membuka mata perlahan, tidak terkejut oleh apapun, seolah semua keguncangan hari-hari sebelumnya telah menyiapkan dirinya untuk apapun yang akan datang. Di luar kamar, rumah itu kembali bergerak. Namun geraknya berbeda. Tidak ada lagi langkah angku yang mantap, tidak ada lagi tawa keras yang biasa terdengar sejak pagi. Yang ada hanyalah suara pintu yang dibuka lalu ditutup cepat, bisik-bisik yang terpotong, dan nada bicara yang dijaga setipis mungkin. Ketika Dena turun ke lantai bawah, beberapa pasang mata langsung mengarah padanya. Tidak seperti sebelumnya. Tatapan itu kini tidak lagi meremehkan. Ia melihat sesuatu yang baru di sana. Keraguan, kehati-hatian, bahkan sedikit ketakutan. Seorang bibi yang dulu gemar melontarkan sindiran kini berdiri terlalu cepat. Dena, sapanya dengan senyum kaku, kau sudah sarapan? Dena mengangguk pelan. Belum. Aku bisa minta dibuatkan, ucap perempuan itu tergesa. Terima kasih, jawab Dena sopan, tidak perlu. Ia berjalan melewati mereka, menuju dapur, membuat minumannya sendiri seperti biasa. Tidak ada sikap berlebihan. Tidak ada balasan sinis. Justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin gelisah. Mereka tidak tahu harus bersikap bagaimana kepada seseorang yang tidak lagi bisa ditekan, tetapi juga tidak menyerang. Di ruang kerja besar dekat ruang keluarga, beberapa anggota keluarga berkumpul. Pintu terbuka sedikit,
Cukup untuk memperdengarkan percakapan terputus-putus. Kata-kata seperti pemeriksaan, peninjauan ulang, dan penundaan terdengar jelas. Nama-nama yang dulu diucapkan dengan penuh kebanggaan kini disebut dengan nada waspada. Ibu mertua keluar dari ruangan itu dengan wajah yang sulit dibaca. Rambutnya tetap rapi, pakaiannya tetap sempurna, tetapi bahunya terlihat lebih kaku. Ketika melihat Dena, langkahnya terhenti. "Kita perlu bicara," ucapnya. Dena mengangguk. "Tentu." Mereka duduk di ruang kecil dekat taman belakang. Udara pagi terasa sejuk, namun suasana di antara mereka tetap tegang. Ibu mertua membuka pembicaraan tanpa pengantar. "Beberapa orang mulai menjaga jarak," katanya. "Mereka ingin melihat kemana arah semua ini." Dena menatapnya tenang. "Itu hak mereka. Kau tahu dampaknya tidak hanya pada aku," lanjut perempuan itu. "Banyak orang terlibat." "Aku tahu," jawab Dena. "Karena itu aku diam selama ini." Ibu mertua terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Beberapa orang mulai bersikap berbeda kepadamu." Dena tersenyum tipis. "Aku menyadarinya." "Apakah itu yang kau inginkan?" tanya ibu mertua. Dena menggeleng. "Aku hanya ingin diperlakukan dengan wajar. Bukan ditinggikan, bukan direndahkan." Keheningan jatuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ibu mertua tidak membantah. Tidak juga melontarkan sindiran. Ia hanya menatap Dena lama, seolah melihatnya kembali dari awal, tanpa prasangka lama yang menutupi pandangannya. Siang hari, perubahan itu semakin terasa. Orang-orang yang dulu menjaga jarak kini mencoba mendekat. Ada yang menawarkan bantuan, ada yang mengajak bicara dengan nada ramah yang dibuat-buat. Bahkan ada yang tiba-tiba memuji kesederhanaan Dena, seolah kesederhanaan itu baru saja menjadi sesuatu yang layak dihargai. "Dena, kau selalu terlihat tenang," ujar seorang sepupu dengan senyum lebar. "Kami sebenarnya kagum." Dena hanya mengangguk. "Terima kasih." Tidak ada rasa puas di hatinya. Tidak pula ada keinginan untuk membalas masa lalu. Ia justru merasa lelah. Bukan karena tekanan, melainkan karena melihat betapa mudahnya sikap manusia berubah ketika posisi bergeser. Sore itu, suaminya menghampirinya di teras belakang. Wajah lelaki itu terlihat lebih kusam dari biasanya. Matanya menyimpan kelelahan yang belum sempat diucapkan. "Kau tahu," katanya pelan, "mereka semua sekarang mendengarkanmu." Dena menatap ke halaman. "Aku tidak meminta itu." "Aku tahu," jawabnya cepat. "Tapi mereka takut." Dena menarik napas panjang. Takut bukan dasar yang baik untuk menghormati seseorang. Suaminya terdiam. "Aku tidak pernah melihat keluargaku seperti ini. Dan aku tidak pernah membayangkan harus berdiri di posisi ini," jawab Dena. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Tidak ada sentuhan. Tidak pula jarak yang disengaja. Hanya dua orang yang sama-sama mencoba memahami perubahan yang terlalu cepat. Malam turun perlahan. Makan malam berlangsung tanpa jamuan besar. Tidak ada pidato. Tidak ada perayaan. Meja makan terasa seperti tempat singgah, bukan arena pamer kekuasaan. Dena duduk di tempatnya, disapa dengan sopan, bahkan dimintai pendapat dalam beberapa hal. Ia menjawab seperlunya. Tidak lebih. Tidak kurang. Saat ia berdiri untuk pergi, seorang kerabat memanggilnya. "Dena, jika ada apa-apa, kau bisa bicara dengan kami." Dena menoleh, tersenyum tipis. "Terima kasih." Namun dalam hatinya, ia tahu, kehangatan itu masih rapuh. Masih berdiri di atas rasa takut kehilangan, bukan pengertian yang utuh. Di kamarnya, Dena berdiri di depan cermin. Bayangan yang menatap balik tidak banyak berubah. Gaun sederhana, wajah tanpa rias berlebihan, mata yang kini terlihat lebih mantap. Ia menyentuh kaca itu perlahan. Kekuasaan telah bergeser. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini berhati-hati. Namun Dena tahu, ini bukan akhir. Ini hanya fase baru, dengan tantangan yang berbeda. Ia tidak ingin menjadi pusat kendali yang baru. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa harus terus membuktikan apapun. Di luar kamar, rumah itu masih berdiri, namun tidak lagi sama. Dan Dena,
Di tengah semua perubahan itu, mulai memahami satu hal yang penting. Dihormati karena takut bukanlah kemenangan. Namun bertahan tanpa kehilangan diri sendiri, itulah yang selama ini ia perjuangkan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih lambat, seolah waktu sendiri ikut berhati-hati. Tidak ada lagi ledakan emosi, tidak ada pertengkaran terbuka. Namun ketegangan tetap menggantung di udara, seperti kabut tipis yang menutupi pandangan. Dena merasakannya setiap kali melangkah keluar kamar. Setiap kali ia duduk di ruang yang sama dengan orang-orang yang dulu menganggapnya tidak layak diperhitungkan. Perubahan sikap mereka semakin nyata, tetapi juga semakin canggung. Sapaan terdengar terlalu formal. Senyum tampak dipaksakan. Seolah mereka berjalan di atas lantai rapuh, takut satu kata saja bisa membuat semuanya runtuh. Dena memilih untuk tidak menanggapi berlebihan. Ia menjalani rutinitasnya dengan tenang, membaca di sudut rumah, membantu hal-hal kecil yang memang biasa ia lakukan, dan menolak dengan halus setiap upaya untuk menjadikannya pusat perhatian baru. Ia tidak ingin menggantikan satu bentuk penindasan dengan bentuk lain. Namun satu hal tidak bisa ia hindari. Ibu mertuanya mulai sering memperhatikannya, bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan sorot mata yang penuh perhitungan. Kadang perempuan itu memanggilnya untuk duduk bersama, berbicara tentang hal-hal ringan, lalu diam terlalu lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan membasahi taman belakang, ibu mertua akhirnya membuka percakapan yang selama ini tertahan. "Kau tahu," katanya sambil menatap rintik air di jendela, "aku tidak pernah menyukai orang yang tidak bisa kubaca." Dena duduk dengan posisi tenang. "Aku tidak pernah berniat menyulitkan." "Justru itu," jawab perempuan itu. "Kau terlalu tenang, terlalu diam. Aku mengira itu kelemahan." Dena tidak langsung menjawab. Ia menunggu. "Aku terbiasa memegang kendali," lanjut ibu mertua. "Sejak lama. Dan ketika aku melihatmu tidak bereaksi seperti yang kuharapkan, aku merasa terancam. Bukan oleh siapa dirimu, tapi oleh apa yang tidak kuketahui." Dena menatapnya dengan lembut, tetapi tegas. "Aku juga merasa terancam. Oleh kata-kata. Oleh penilaian. Oleh keputusan yang dibuat tanpa pernah menanyakan pendapatku." Ibu mertua menarik napas panjang. Bahunya sedikit turun, seperti beban yang perlahan dilepaskan. "Aku tidak meminta maaf dengan mudah," katanya lirih. "Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku salah menilaimu." Kata-kata itu menggantung di antara mereka. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangis. Namun pengakuan itu terasa lebih berat dari permintaan maaf yang diucapkan tergesa. Dena mengangguk. "Aku tidak membutuhkan permintaan maaf yang besar. Aku hanya ingin diakui sebagai manusia yang utuh." Percakapan itu tidak mengubah segalanya dalam sekejap. Namun sejak saat itu, batas-batas mulai terbentuk dengan lebih jelas. Ibu mertua tidak lagi mengatur setiap langkah Dena. Sindiran berhenti. Keputusan keluarga tidak lagi dibuat sepihak. Meski masih terasa kaku, ada usaha untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini rusak. Di sisi lain, suaminya masih bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia sering terlihat termenung, duduk sendirian, memikirkan keluarga yang ia kenal dan kenyataan yang kini dihadapinya. Suatu malam, ia akhirnya berbicara jujur. "Aku gagal melindungimu," katanya pelan. Dena menatapnya. "Aku tidak membutuhkan pelindung," jawabnya lembut. "Aku membutuhkan pasangan." Kata-kata itu membuat lelaki itu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih semata, melainkan karena akhirnya memahami sesuatu yang selama ini luput darinya. "Aku ingin belajar," katanya, "jika kau masih mau." Dena mengangguk. Belajar selalu lebih baik daripada menyangkal. Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Dena berdiri di dekat jendela kamar, memandang lampu-lampu taman yang berpendar samar. Ia merasa lelah, tetapi bukan kelelahan yang mematahkan. Lebih seperti kelelahan setelah berdiri terlalu lama mempertahankan diri. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang. Reputasi keluarga itu mungkin tidak akan sepenuhnya runtuh, dan kekuasaan tidak akan hilang begitu saja. Namun satu hal telah berubah. Posisi Dena tidak lagi bisa diabaikan. Ia tidak menjadi penguasa.
Ia tidak menekan balik. Ia hanya berdiri di tempatnya sendiri, dengan batas yang jelas dan suara yang akhirnya didengar. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak perlu lagi menyiapkan diri untuk bertahan setiap saat. Ia bisa bernapas. Pagi datang dengan cahaya yang lebih lembut. Tidak ada kegelisahan yang mengintai dari balik pintu, tidak ada bisik-bisik yang membuat dada terasa sempit. Dena membuka jendela kamarnya dan membiarkan udara segar masuk, mengisi ruang yang selama ini terasa tertutup oleh tekanan yang tak terlihat. Ia berdiri beberapa saat, memejamkan mata, mengingat kembali jalan panjang yang telah ia lalui di rumah ini. Setiap penghinaan, setiap tatapan meremehkan, setiap kata yang sengaja ditujukan untuk melukai. Semua itu tidak lagi terasa tajam. Bukan karena luka itu hilang sepenuhnya, melainkan karena ia telah belajar berdiri di atasnya tanpa terjatuh. Di lantai bawah, suasana rumah terasa berbeda. Tidak lagi kaku, tidak pula berlebihan. Orang-orang berbicara dengan nada sewajarnya. Beberapa tertawa pelan. Dena melangkah masuk ruang makan, disambut dengan anggukan dan senyum yang tidak lagi dibuat-buat. Ia membalasnya dengan sikap yang sama, tanpa jarak, tanpa tuntutan. Ibu mertuanya duduk di ujung meja, membaca sesuatu di atas tablet. Ketika Dena mendekat, perempuan itu menurunkan alat bacaannya dan menatapnya sejenak. "Kau punya rencana hari ini?" tanyanya. Dena sedikit terkejut, bukan oleh pertanyaan itu, melainkan oleh nada yang digunakan. Tidak ada perintah. Tidak ada nada mengatur. Hanya pertanyaan biasa. "Aku ingin keluar sebentar," jawab Dena. "Sendiri?" Ibu mertua mengangguk. "Baik." Satu kata itu terasa seperti penutup dari sesuatu yang panjang. Tidak ada tambahan. Tidak ada larangan. Dena duduk, menikmati sarapan dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di rumah ini, perasaan memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Setelah itu, ia bersiap dan keluar rumah. Langkahnya ringan. Mobil melaju perlahan melewati gerbang besar yang dulu terasa seperti batas antara dirinya dan dunia luar. Kini gerbang itu terbuka tanpa makna menakutkan. Dena berhenti di sebuah tempat sederhana. Sebuah kafe kecil yang tidak mencolok, jauh dari kemewahan dan hiruk-pikuk yang biasa mengelilinginya. Ia duduk di dekat jendela, memesan minuman hangat, dan memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang menilainya berdasarkan keluarga atau status. Ia hanya seorang perempuan yang duduk sendiri, menikmati waktu. Di sanalah ia menyadari sesuatu yang penting. Kekuasaan sejati tidak selalu berarti mampu menjatuhkan orang lain. Kadang, kekuasaan itu hadir dalam bentuk kemampuan untuk memilih, untuk pergi, untuk tinggal, dan untuk berbicara tanpa rasa takut. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang selama ini menjadi penghubungnya dengan semua rahasia dan tekanan. Isinya singkat, menyatakan bahwa semuanya telah selesai. Proses yang ia tahu akan berjalan lambat kini mencapai titik akhir. Tidak ada lagi yang menggantung. Tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk mengancamnya. Dena membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Ia tidak menyimpannya. Ia tidak membutuhkannya lagi. Saat kembali ke rumah menjelang sore, suasana tetap tenang. Tidak ada sambutan berlebihan. Tidak ada kecanggungan. Ia merasa seperti bagian dari rumah itu, bukan sebagai tamu, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai dirinya sendiri. Suaminya menemuinya di ruang tengah. Wajahnya terlihat lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya menemukan tempat untuk diletakkan. "Kau terlihat berbeda," katanya. Dena tersenyum kecil. "Aku merasa berbeda." Mereka duduk bersama, berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang rencana ke depan, tentang kehidupan yang ingin mereka bangun tanpa bayang-bayang dominasi dan ketakutan. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata-kata manis berlebihan. Hanya kesepakatan untuk saling mendengar dan berjalan berdampingan. Malam datang dengan sunyi yang menenangkan. Dena kembali ke kamarnya, berdiri di depan cermin seperti yang sering ia lakukan. Namun kali ini, bayangan yang menatap balik terasa utuh. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Tidak ada lagi keinginan untuk mengecilkan diri agar diterima. Ia telah membuktikan sesuatu, bukan kepada mereka, melainkan kepada dirinya sendiri.
Bahwa ia bisa bertahan tanpa kehilangan hati nuraninya. Bahwa ia bisa bersuara tanpa harus menjadi kejam. Bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi dari seberapa teguh ia berdiri ketika semua ingin menjatuhkannya. Dena mematikan lampu dan berbaring. Untuk pertama kalinya sejak lama, pikirannya tidak dipenuhi skenario terburuk. Tidak ada rasa waspada yang berlebihan. Ia memejamkan mata dengan perasaan damai. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari tantangan. Namun kini ia menghadapinya sebagai seseorang yang mengenal nilai dirinya sendiri. Dan itu cukup.